Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tsumma amma ba'd. Ini yang saat ini yang online, mohon diinfokan apakah suara sudah masuk di YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab. Afwan, ini lampu di mana? Ini. Silau. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Insyaallah suara jelas? Alhamdulillah. Ibu-ibu, ummahat, akhwat, jelas insyaallah ya? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Rahiqil Makhtum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari setiap kajian yang diadakan di sini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Di pembahasan sebelumnya, poin yang terakhir yang kita bahas ini adalah tentang seorang tokoh yang mana beliau ini adalah kakek Rasulullah SAW. Ada sebagian kisah yang sangat menonjol yang terjadi ataupun yang dialami oleh Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hafr bi'r Zamzam, yaitu menggali sumur Zamzam. Ini yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Di antara kisah yang membahas tentang beliau adalah terjadinya peristiwa tahun gajah. Ini sebagiannya kemarin telah kita bahas. Kita ulang sebagian insyaallah. Di dalam kisah sebelumnya, Yaman ini kan dia berada di dalam daerah kekuasaan Raja Najasyi yang berada di Habasyah. Ini sebelum Rasulullah SAW. Gubernur Raja ataupun Najasyi ini mempunyai seorang gubernur yang bernama Abraha, yang mana di saat dia melihat orang-orang Arab, mereka setiap tahunnya itu berduyun-duyun untuk ibadah haji, walaupun beda pelaksanaan dengan syariat agama Islam. Tetapi orang-orang Arab tersebut, mereka pergi haji setiap tahunnya, dan ini tidak diterima oleh Abraha, sehingga kemudian dia marah-marah. Kita bacakan kisah yang terlebih dahulu di sini. Perhatikan. Anna Abraha ibn Sabbah al-Habashi, an-naibul amanin Najasyi. Jadi Abraha ini dia adalah an-naibul am. Ini wakil utama di Yaman, wakil Raja Najasyi di Yaman. Najasyi ini siapa? Najasyi ini adalah suatu sebutan kepala pemerintahan yang saat itu ada di Habasyah. Kalau itu adalah merupakan suatu sebutan, berarti dimungkinkan ada Najasyi lebih dari satu. Seperti misalnya Indonesia ini ada seorang presiden. Presiden ini sebutan kepala pemerintahan ataupun kepala negara. Apakah presidennya cuma satu dari generasi-generasi? Tidak. Tapi dari Pak Soekarno sampai zaman kita saat ini. Artinya bahwa Najasyi
ini adalah kepala pemerintahan di Habasyah. Sebagaimana Fir'aun itu adalah kepala pemerintahan di mana? Di Mesir. Berarti Fir'aun itu adalah sebutan kepala pemerintahan. Artinya bahwa banyak Fir'aun yang di sana. Termasuk misalnya adalah Kisra. Ini mana nih Kisra ini? Persia. Seperti Kaisar ataupun Kaisar. Romawi ataupun yang zaman saat ini mungkin masih ada Kaisar Jepang? Masih ada? Masih ada? Ini adalah sebutan-sebutan raja ataupun sebutan-sebutan kepala pemerintahan. Ini Najasyi saat itu, jelasnya ini Najasyi beda dengan Najasyi yang di zaman Rasulullah SAW yang masuk Islam saat Nabi Muhammad beliau mengutus ataupun mengirim orang-orang yang berhijrah ke sana. Jelas berbeda. Kalau Najasyi di zaman Rasul, ini kan Najasyi yang ini, yang bosnya Abraha. Ini kan sebelum Nabi Muhammad lahir nih. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Sedangkan yang Najasyi yang masuk Islam di zaman Rasulullah, berarti itu adalah Najasyi yang lain. Jelas berarti ya? Lain Najasyi. Cuma sama-sama Najasyinya. Beliau masuk Islam di zaman Rasulullah. Walaupun toh beliau belum pernah melihat Rasulullah SAW. Oleh karena itu nanti saat kita membahas masalah sahabat ataupun tabi'i, Najasyi ini yang disolati ghaib oleh Rasulullah SAW, beliau bukan termasuk sahabat menurut definisi para ulama, tapi termasuk dalam kategori tabi'in. Kenapa? Memang beliau masuk Islamnya adalah semasa Nabi Muhammad beliau hidup, cuman tidak melihat Rasulullah SAW, sehingga tidak disebut sebagai seorang sahabat, tapi disebut sebagai seorang tabi'in. Ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa Najasyi yang selain Najasyi yang ini ya, ini adalah seorang tabi'in. Kita lanjutkan. Lamma ra'al Arab yahujjun al-Ka'bah bana kanisatan kabiratan bi Sana'a. Ini Najasyi ini di saat dia melihat orang-orang pada berhaji ke Baitullah yang berada di Mekah, ini dia nggak terima. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia membuat suatu bangunan. Bangunan apa ini? Ini bangunan adalah kanisa, ini artinya gereja secara terjemahannya. Membuat suatu bangunan ataupun gereja, tapi dikenal saat ini dengan sebutan Qulais yang kemarin gambarnya telah kita munculkan. Ini kata dia, inni qad banaitu laka bi Sana'a kanisatan kabiratan. Sesungguhnya diriku ini telah membangun suatu gereja yang sangat besar di Sana'a. Lam yubna limilkin ataupun limalikin mislaha yang tidak pernah dibangun oleh raja-raja sebelumnya. Berarti termasuk gereja yang besar dari zaman tersebut. Kata dia ini, walastu muntahiyan hatta usarrifa ilayya hajjal Arab. Ana belum akan selesai ini. Belum akan menghentikan pembangunan, belum akan selesai memakmurkan gereja ini sampai nanti ana berhasil memalingkan orang-orang Arab dari Baitullah, dari Ka'bah. Kemudian didengar oleh Bani Malik bin Kinanah, salah seorang di antara mereka Bani Malik ini bin Kinanah atau Bani Kinanah. Dia merasa marah karena dia di antara orang ini adalah termasuk yang beribadah di Baitullah yang ada di Makkah. Akhirnya bagaimana? Dia pergi ke sana dan sembunyi-sembunyi kemudian buang air di sana. Buang air besar, bukan kecil. Kalau kecil masih lumayan, tapi besar. Di samping buang air kemudian dioles-olesi tempatnya dengan menggunakan kotoran tersebut. Marahnya sangat dahsyat nih di Abraha. Akhirnya bagaimana? Akan saya kirim pasukan besar-besaran untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia ngirim surat proposal kepada Najasyi agar nanti dikirimkan gajah dari Habasyah. Gajah yang terbesar saat itu yang disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk Imam Ibnu Ishaq. Ini adalah gajahnya bernama, kalau semoga di sini nggak ada orang namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Namanya gajah tersebut yang sangat besar ini bernama Mahmud. Dibawa ke Yaman, kemudian dibawa ke mana? Menuju Ka'bah.
Akhirnya kemudian dikirim di situ, disampaikan oleh beliau, wasara bi jayshin i'adadu situna alfa jundiyin. Ini ngirim 60.000 tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Kok banyak banget? Iya banyak banget, karena tahu bahwa ini orang-orang Arab, mereka berpihak ataupun sangat mengagungkan Ka'bah. Sehingga ini Abraham menyiapkan pasukan yang sebegitu banyaknya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan menimpanya, merintanginya di saat mau menyerang Ka'bah. Ini diantara pasukannya ada 9 gajah, ataupun di sini 13 gajah. Wa wasala sayruhu hatta ataupun sayrahu hatta balaghal Mughammas. Kemudian dia berjalan ataupun mengarahkan pasukannya menuju ke Makkah sampai kemudian di daerah Mughammas. Kita perhatikan di sini. Ini perjalanan Abraha. Ini perhatikan. Ini yang ana kasih. Sebentar. Ini Sana'ah yang paling bawah ini. Ana kasih lingkaran warna merah hijau nih. Kelihatan? Nah. Ini Sana'ah. Kemudian dia melaksanakan suatu perjalanan dari Sana'ah Yaman ini, kemudian naik ke atas ini sampai ke daerah ataupun suatu negeri yang disebut sebagai Khutham. Perhatikan, ini adalah Khutham. Apakah ada suatu peristiwa di sana? Iya, ada suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Dia ini ataupun rombongan Abraha beserta pasukannya dihadang oleh seorang yang bernama Nufail bin Habib al-Khuthami beserta orang-orang Arab, menghadang Abraha yang berjumlah 60.000 pasukan. Ini sebelumnya mungkin juga belum ada berita-berita bahwa Abraha akan mengirim pasukan sebegitu besar-besarnya, sehingga dia menghadapi ataupun Nufail ini menghadapi beserta teman-temannya menghadapi Abraha. Dihadang, ya kalah semuanya karena mereka belum bersatu. Kalah menghadapi Abraha. Sampai kemudian setelah mereka dikalahkan sampai ke daerah yang disebut sebagai Mughammas. Kita perhatikan Mughammas ini ada Taif, kemudian ini adalah Mughammas. Yang paling atas nih yang Anda kasih lingkaran warna hijau, ini adalah Mughammas. Ini gambarnya ngeblur. Ini adalah Mughammas. Mughammas ini adalah suatu daerah di timur laut dari Mekah. Sekitar 2 mil ataupun mungkin 3 mil dari Mekah. Sebentar, ini ada beberapa gambar penampakan saat ini daerah Mughammas. Ini adalah Wadi Mughammas saat ini. Anda cari googling, ketemu ini gambar ini. Insyaallah ini gambar yang valid. Ini adalah daerah Mughammas yang tempat kemahnya Raja Abraha. Saat ini daerah ini dikenal dengan Wadi Akhdar karena daerah ini saat ini telah menghijau. Ada Wadi Akhdar. Ini ketinggalan sepertinya nih, enggak Anda bawakan. Naam. Ini adalah daerah Mughammas. Saat sampai daerah sana ya ikhwah sekalian, ada sebagian mengatakan bahwa sebelum sampai Mughammas, ini Raja Abraha mengutus sebagian pasukannya untuk mengambil barang-barang orang-orang yang ada di sana ataupun menjarahnya. Di antara barang ataupun harta benda yang diambil oleh pasukan Abraha itu adalah 200 ekor unta miliknya Abdul Muttalib. 200 ekor unta. Sangat besar. Sangat besar. Sehingga kemudian
setelah berhasil ataupun mengambil 200 ekor unta Abdul Muthalib ataupun orang-orang Arab saat itu, kemudian dia menyuruh orang untuk nanya, nyari informasi siapa pemimpin daerah tersebut. Setelah diteliti kemudian bertemu dengan Abdul Muthalib. Saat ditanya, saat dibilang nih, Abraha menyampaikan pesan bahwa dia ini tidak akan mengganggu kalian, tidak akan memerangi kalian. Tujuannya datang ke sini hanya ingin merobohkan Ka'bah. Kalian tidak akan diganggu selama kalian tidak menghalang-halangi. Ini adalah perkataan dari utusan tersebut yang dikirim ke Abdul Muthalib. Selama ini orang-orang Arab tidak mengganggu niat dari Abraha beserta pasukannya, tidak akan diganggu orang-orang Arab ini. Kemudian di sini Abdul Muthalib dia bilang, "Ma indana lahu qital." Kami enggak akan meranginya. Akan kami biarkan. Akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang-halanginya, bagaimana mungkin kami bisa menghalanginya? Akhirnya kemudian dia dibawa menghadap Abraha. Ini Abdul Muthalib, beliau seorang laki-laki yang gagah, kemudian berwibawa. Di saat Abraha melihat ini Abdul Muthalib, dari saat pertama kali bertemu, haibah terpancar dari Abdul Muthalib, sehingga ada rasa sungkan dalam diri Abdul Muthalib, dari dalam diri Abraha. Kemudian saat bertemu si Abdul Muthalib, dia bilang, "Ayyuhal malik, innaka qad asabta li malan 'aziman fardudhu mali," ataupun fardud mali. Wahai Raja Abraha, engkau telah mengambil harta bendaku yang sangat banyak. Engkau kembalikan kepadaku. Berapa tadi? Berapa unta? 200 ekor unta. Ini heran si Abraha. Dia bilang, bagaimana? Laqad a'jabtani hina ra'aituka wa laqad zahadtu fik. Tadi itu sebelumnya aku merasa sungkan kepadamu. Engkau begitu berwibawa. Tapi setelah bertemu kemudian ngobrol, kok malah ente nanya masalah harta benda ente. Sedangkan Ka'bah ini mau saya hancurkan. Ini adalah agamamu, agama nenek moyangmu. Ini adalah simbol agamamu, agama nenek moyangmu. Bagaimana mungkin saat engkau mengetahui bahwa kami itu akan menghancurkan Ka'bah, yang ditanya kok malah masalah unta? Kata Abdul Muthalib kemudian, "Ana rabbu hadhil ibil." Ana ini adalah pemilik dari unta-unta ini. Sedangkan Baitullah wa li hadzal bait rabbun sayamna'u. Perhatikan. Sedangkan Baitullah ini dia miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Tuhan yang akan menghalanginya engkau hancurkan. Karena dia Abdul Muthalib, jelas beliau tidak mampu untuk menghalangi sekian banyak pasukan. Karena mau mengumpulkan orang-orang di sekitar sana, mungkin nggak akan terkumpul sebanyak itu. Apalagi perlu waktu yang sangat lama. Udah pasrah akhirnya. Pasrah. Karena di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalang-halangi di saat Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian di daerah Mughammas ini. Perhatikan di poin berikutnya. Wa hunaka abba'a jaishahu wa hayya'a failahu. Di sini ini Abraha kemudian dia berkemah, kemudian mempersiapkan gajah-gajahnya. Persiapan untuk sampai ataupun masuk ke kota Mekah. Falamma kana fi wadi Muhassir bainal Muzdalifah wa Mina barakal fil. Anehnya setelah sampai ke daerah Wadil Muhassir antara Mina sama Muzdalifah, ini gajah ini dia kemudian deprok itu apa? Duduk. Gak mau jalan sama sekali. Wadi Muhassir, perhatikan ini Wadi Muhassir. Petanya ini. Ini yang saya lingkari. Ini Muzdalifah. Allah alam jelas tuh enggak di situ. Ini adalah Mina. Antara Muzdalifah sama Mina. Jadi antara daerah ini
Gajah-gajah tersebut kemudian dia terdiam, tidak mau maju. Dipukul-pukul nggak mau maju, sampai dikisahkan di sana dipukul-pukul dan menggunakan, biasanya kalau gajah dicambuk kan nggak mempan nih, sehingga menggunakan apa? Kalau di Indonesia tusuk palu yang ujungnya lancip tuh. Itu pun nggak mau untuk berjalan. Tapi anehnya di saat dihadapkan ke arah pulang balik langsung ngacir. Mau dibawa balik lagi, berhenti lagi. Akhirnya kemudian di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Burung. Ini kata beliau dituliskan di sini ini. Fabainahum kadzalika id arsalallahu alaihim thayran ababil. Saat dalam keadaan begitu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Di Indonesia dikenal dengan burung ababil. Padahal itu aslinya bukan nama burung. Tapi itu adalah serombongan dari burung-burung mutafarriqat ataupun burung-burung yang silih berganti, terus terkirimkan. Yang mana mereka ini membawa batu-batu dari neraka dari sijil. Kita perhatikan mihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga kemudian sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. Wa kana tayru amsalu khatatif wal balasan. Ini kata beliau di sini ini bahwa burung-burung tersebut ini adalah seperti khatatif ataupun khototif. Khototif itu apa? Di sini ana mencari, ana menggunakan bantuan Mbah Google. Sekedar mencari perbandingan gambar. Karena ana sendiri masalah burung-burung nggak mengetahuinya. Sehingga kemudian menemukan Allah alam Indonesia burung apa ini? Burung apa ini kira-kira ini? Khototif nih. Ada yang tahu? Antum sama dengan ana berarti? Sama-sama nggak tahu? Allah alam juga ini. Layang-layang bukan, itu lain. Burung walet? Agak serupa ya? Naam. Ataupun nanti ada tadi disebutkan oleh beliau, ini adalah al-balasan. Al-balasan itu apa? Di sini al-balasan ini adalah dikatakan oleh al-Imam, ini Anda mendapatkan di dalam kitab Lisanul Arab, bahwa al-balasan di sini ini adalah az-zurzur. Az-zurzur itu apa? Setelah kita cari, az-zurzur ini adalah ini. Apa ini? Ada yang tahu juga nggak tahu? Sama juga ini. Ini bahkan ada yang jelas-jelas dia mengatakan begini, perhatikan. Ini az-zurzur ini adalah at-tayr al-ababil. Langsung jelas-jelas ditulis untuk ababil ataupun burung ababil. Untuk hakikatnya Allahu a'lam, kelihatan, masya Allah. Bisa digeser. Nah, itu. Ini yang pertama. Pokoknya ini adalah serupa-serupa zurzur ataupun al-ababil. Allah alam hakikatnya. Kita sekedar mencari mendapatkan yang ini. Jelas insyaallah. Ini pun kita nggak mengetahui namanya apa di Indonesia. Ini adalah burung ataupun mungkin sejenis burung-burung ini, baik khototif ataupun al-balasan yang dituliskan oleh beliau dalam kitab ini. Ma'kul li ta'irin salasatu ahjar. Jadi masing-masing burung tersebut dia membawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di bagian paruhnya, kemudian 2 batu ditaruh di bagian kakinya. Firijlaiha amsalu humus. Ini perhatikan, jadi gedenya batu yang dibawa oleh burung-burung ini adalah seged besar. Ini humus ini adalah kacang Arab. Kacang Arab itu yang bagaimana? Perhatikan, ini pun ana carikan. Ini adalah kacang Arab. Di Indonesia nggak ada. Adanya mereka beli dari Arab kemudian dibawa pulang. Biasanya jamaah haji kadang-kadang membawa jenis kacang-kacang semacam ini. Ini disebut sebagai humus. Yang segede-gede ini. Ini yang dibawa oleh burung-burung tersebut kemudian dijatuhkan kepada pasukan Abraha.
Setiap pasukan yang terkena jatuhan dari batu-batu neraka Sijil ini, kemudian mereka langsung gatal-gatal semuanya. Setelah gatal-gatal semuanya, kemudian di sini disampaikan oleh beliau, sebagaimana juga ditulis oleh para ulama atau para sejarawan Islam, fatasaqatu bikulli tariqin wa halaku ala tataqatta'u a'dha'u wa halak. Jadi setiap jatuhan ataupun setiap batu yang dijatuhkan ke pasukan tersebut, langsung berjatuhan anggota-anggota tubuhnya. Mereka pada kabur, lari lagi balik ke Yaman. Sudah pada mati semuanya. Mereka hancur. Ini adalah kisah singkat tentang peristiwa tahun gajah. Ini orang-orang Arab kemana? Di saat tadi itu, setelah Abdul Muttalib, beliau dikembalikan, unta-unta beliau dikembalikan lagi pada beliau. Akhirnya bagaimana? Akhirnya beliau minta orang-orang Arab saat itu, kabilah beliau atau orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah, untuk menyingkir karena takut terjadi sesuatu, baik karena faktor Ka'bahnya ataukah karena mungkin khawatir diganggu oleh pasukan Abraha. Mereka menyingkir. Setelah melihat kejadian bahwa pasukan gajah tersebut hancur semuanya, akhirnya mereka pada turun kembali. Sehingga cerita tersebut sangat masyhur di kalangan mereka sampai zaman kita saat ini. Ini adalah peristiwa tahun gajah, yaitu sekitar 50 hari sebelum Rasulullah beliau dilahirkan. Kemudian dibahas oleh beliau berikutnya di sini, wa kana li Abdul Muttalib asyratu banin. Jadi Abdul Muttalib ini beliau memiliki 10 orang anak. Ada yang mengatakan 11 orang anak. Ada yang bernama Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqawwim, Dirar, Qutham, Wal-Mughirah, Wal-Ghidak. Jadi paman Nabi Muhammad ini kan anaknya siapa? Abdul Muttalib. Berarti mereka semua yang berjumlah 11 itu adalah paman-paman Rasulullah. Karena mereka tadi itu adalah saudara-saudara dari ayah Rasulullah SAW. 11 paman, yang masuk Islam cuma 2, yaitu Hamzah sama siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ini adalah yang laki-laki berjumlah 11 ataupun ada yang berjumlah 10, sedangkan yang perempuan berjumlah 6. Ada yang bernama Safiyah, kemudian Hakim, kemudian Atikah, Umaymah, Arwa dan juga Birrah. Safiyah beliau masuk Islam dan juga Arwa ini ada sebagian ulama mengatakan bahwa beliau juga masuk Islam, sedangkan yang lain dalam keadaan tidak masuk Islam. Kok enggak disebutkan Abu Jahal? Padahal biasanya disebutkan paman Nabi Muhammad itu adalah dipakatkan dengan Abu Lahab. Paman Nabi Muhammad, Abu Lahab sama Abu Jahal. Biasanya. Pernah mendengar begitu? Abu Jahal bukan paman Rasulullah SAW. Cuman memang di kakek beliau yang ke-6 yang bernama Murrah, itu pertemuan antara nasabnya Abu Jahal sama nasabnya Rasulullah SAW. Mbah beliau yang nomor 6 di atas generasi yang ke-6 sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berdua, baik Nabi Muhammad ataupun Abu Jahal, mereka berdua adalah jelas suku Quraisy, satu kabilah, satu kakek, dalam artian kakek yang nomor 6. Berarti jauh bukan paman Rasulullah SAW. Memang ada tentang suatu kisah Nabi Muhammad, beliau pernah berdoa dalam suatu hadis yang sahih, Allahumma izil Islam bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaik. Ya Allah, mohon engkau kuatkan agama Islam dengan orang ataupun dengan salah satu di antara 2 laki-laki yang paling engkau cintai. Siapa ini? Abu Jahal ataupun Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata kemudian yang masuk Islam adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan Abu Jahal dia dalam keadaan kafir. Ada sebagian riwayat yang di sini mengatakan Allahumma izil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, mohon engkau muliakan ataupun kuatkan agama Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab sama Abu Jahal tadi itu. Kemudian dibahas lagi oleh beliau di sini ya ikhwah sekalian.
Disebutkan tentang Abdullah yang kemarin di pertemuan sebelumnya telah kita kisahkan bahwa beliau ini adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Dan sebelum beliau mempunyai anak-anak ini, beliau telah bernadar kalau nanti beliau memiliki 10 orang anak, maka orang ataupun anak yang paling beliau cintai akan beliau korbankan. Ini kisahnya telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu di saat sudah waktunya untuk mengorbankan anak, kemudian beliau dilarang ataupun dihalang-halangi oleh paman-paman Abdullah yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ada jalan keluar dengan cara bahwa akan digantikan dengan korban unta. Awal-awal dibuat diundi antara Abdullah sama 10 unta. Ternyata yang keluar adalah Abdullah lagi. Berarti Abdullah yang perlu untuk dikorbankan. Kemudian dicoba lagi 20 ekor unta sampai kemudian 100 ekor unta. Setelah itu baru kemudian unta ataupun kelompok unta ini yang diundi kemudian keluar. Sehingga kemudian yang dijadikan sebagai suatu tebusan itu adalah 100 ekor unta. Dan hal ini yang diteruskan dalam agama Islam, bahwa seorang yang membunuh orang lain tanpa ada suatu hak dengan faktor kesengajaan, maka perlu untuk membayar diat. Setelah keluarga korban ini mengampuni atau memaafkan, maka pelaku pembunuhan harus membayar dia, yaitu yang berupa 100 ekor unta. Kemudian waqtar Abdul Muttalib liwaladi Abdullah Aminah binti Wahab. Setelah Abdullah besar, kemudian beliau dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah binti Wahab. Siapa ini? Ini adalah ibunda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berdua tinggal di Mekah, dan kemudian suatu saat beliau diutus oleh ayah beliau untuk berdagang ke Syam, ataupun sebagian riwayat di sini adalah untuk mengurus tanaman atau mengurus kurma yang berada di Madinah. Tapi qadarullah masyafa'al, kemudian Abdullah meninggal, sehingga Nabi Muhammad beliau menjadi seorang anak yatim saat terlahir. Wa jami'u ma khalafahu Abdullah khamsatu ajmal. Ini peninggalan dari Abdullah setelah beliau meninggal itu ada 5 ekor unta. Wa qit'atu ghanam, dan juga di sini ada ghanam, ataupun di sini adalah ghanam ini adalah domba, dan juga seorang jariyah ataupun seorang budak perempuan, namanya di sini adalah Barikah ataupun Barakah, yang kemudian disebut dengan sebutan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman inilah ibunda dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Kok disebut Ummu Aiman? Naam. Aiman ini siapa? Ummu Aiman artinya kan dia adalah ibu dari Aiman. Apakah ini seorang budak perempuan ini beliau punya anak yang bernama Aiman? Ia punya anak yang bernama Aiman. Karena sebelum menikah dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, maka beliau ini telah menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki yang bernama Ubaid bin Zaid. Kemudian mempunyai seorang anak, diantaranya adalah Aiman. Dari nama anak Aiman ini, kemudian budak tersebut yang perempuan ini disebut dengan sebutan Ummu Aiman. Ini termasuk di antara perempuan yang mengasuh Rasulullah SAW, dan di antara perempuan yang berhijrah pertama ke Madinah ataupun berhijrah ke Habasyah. Dan semasa Nabi Muhammad beliau hidup, beliau sering menziarahi Ummu Aiman ini. Kemudian hal tersebut diteruskan oleh para sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Nabi Muhammad sering mengunjungi Ummu Aiman, maka sepeninggal Nabi Muhammad SAW, setelah beliau meninggal, maka hal tersebut diteruskan oleh sahabat-sahabat semuanya. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah sekalian, tadi ini Ummu Aiman ini beliau adalah di antara peninggalan dari ayah Rasulullah SAW. Saat ditanya tadi kan ayah Nabi Muhammad beliau meninggal. Itu dimakamkan di mana? Kalau yang Aminah kan beliau meninggal kemudian dimakamkan, yang masyhur dimakamkan di Abwa. Nanti insyaallah akan ada peperangan di Abwa. Pernah terjadi suatu peperangan semasa Nabi Muhammad beliau hidup, peperangan di Abwa. Daerah sono itu tempat
ibu Nabi Muhammad, beliau dimakamkan. Untuk yang ayahnya dimakamkan di mana? Di sini disebutkan oleh beliau, tadi belum kita sebutkan, ini adalah disebutkan dimakamkan di rumah An-Nabirah Al-Ja'di. Ini di saat kita membahas ataupun disebutkan nama An-Nabirah Al-Ja'di ini, mungkin antum pernah mendengar bahwa di antara sahabat ini adalah ada yang bernama Nabirah Al-Ja'di Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Ini kemungkinan Allahu alam apakah ini orang yang sama ataukah berbeda. Karena ini kan di masa-masa ayah Nabi Muhammad beliau meninggal, dimakamkan di rumah orang tersebut. Sedangkan yang An-Nabirah Al-Ja'di ini, beliau di saat Nabi Muhammad beliau telah berdakwah dan telah diutus sebagai seorang rasul, Nabirah Al-Ja'di ini beliau telah masuk Islam. Allahu a'lam apakah orang yang sama, tapi kemungkinan mereka ini ataupun nama ini adalah orang yang sama. Karena kenapa? Karena ini di antara sahabat yang usianya sangat panjang, 120 tahun. 120 tahun. Sehingga kemungkinan bahwa Nabirah Al-Ja'di inilah yang dimaksud di dalam poin-poin ini, yaitu ayah Nabi Muhammad beliau dimakamkan di sana. Azan? Ya? 1 menit lagi. Nah. Jadi alhamdulillah ini selesai untuk masalah ayah dari Rasulullah SAW dan juga kakek beliau. Insyaallah yang berikutnya di sini kita bahas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maulidu wa arba'una aman qabla an-nubuwah. Sudah azan insyaallah. Untuk yang poin ini kita bahas nanti di pertemuan berikutnya lagi nanti insyaallah. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.